Selamat datang di konten ya, namanya juga usaha. Tumben loh saya buka dengan seperti ini. Tapi bahasan kali ini cukup menarik karena kita kali ini akan membahas bisnis yang lumayan masa depan. Jadi saya kebetulan nanti akan kedatangan seorang tamu yang akan membahas mengenai bisnis yang punya landasan sustainable. Sebenarnya gue enak ya. Enak gue dengan kata-kata sustainable ini. Kenapa, Pak? Saya kan sudah punya bisnis beras organik ya. Itu tuh image dan gimmicknya tuh sustainable. Padahal Bener sustainable, tapi sustainable tanpa peningkatan omset kayaknya tai gitu. Jadi mungkin kita ngobrol aja karena targetnya sustainable, environmental, governance itu agak bertolak belakang sama peningkatan omset. Most likely mereka ngomonginnya tentang kebermanfaatan. Bener. Tapi kan saya bukan pejabat Indonesia ya. yang mana? Yang mana? Yang korupsi dengan memasukkan ani-aninya jadi pegawai internship. Menteri apa? Menteri apa? Menteri Pertanian. Udah gitu si ani-aninya dapat remunerasi. Oke, kalau gitu. Ini mana tamu yang gak datang-datang nih? Langsung suruh masuk aja, Pak. Ya, mana? Ya, masuk. Assalamualaikum. Salam. Waduh. Mari. Kamera di situ. Mohon maaf. Monggo duduk dulu. Permisi. Anda dagang forex? Oh enggak, Pak. Dandanannya? Kayak ini ya, kayak orang-orang Wall Street ya. Wow, betul. Itu amplop apa itu amplop? Oh iya, Pak, ini Yun Sewu, ini titipan dari teman-teman di kantor. Weh, amplopnya sama 3 episode ke belakang. Menandakan propertinya sama. Nanti saya baca. Oke. Selamat datang kepada Bapak Ali Irsar. Ya bener ya? Betul. Muhammad Ali Irsar. Biasa dipanggil Mas Ijat. Ijat, dari Irsyad dan biar gampang Ijat. Oke, karena banyakan orang Indonesia itu susah R ya. Iya. Irsad jadi icat gitu kan, jadinya Ijat. Oke. Nah, tadi gue udah opening dikit Mas tentang Sustainable Development Goals, tentang ESD, environmental environmental, sustainable and governance. Tapi yang paling lucu adalah saya ketemu Pak Irsyad ini tahun 2018 di sebuah pertemuan startup. Zaman itu startup banyak yang bodong itu ya. Gayanya mereka itu udah I'm the fucking rich man gitu ya. Nah, terus ketemu sama Pak Ijat ini pakai topi koboi, pakai rompi. Anjing ini siapa orang songong ini siapa gitu kan. Tapi pada saat itu gua ngobrol, rupanya Pak Ijat ini punya bisnis namanya Ijat Farm. Betul. Waktu itu emang lagi beternak ya kita ya, Pak ya. Beternak. Tapi gayanya startup ya. Iya, kan gayanya tetap beternak, tetap pakai. Oh iya, tapi bisnisnya as a startup. Betul. Habis itu ngobrol lagi, ketemu, tiba-tiba dia bilang, "Sar, gue lagi jalan bisnis konveksi namanya Rumah Kapas." Keren kali. Enteng ini kapas ini, ya kan? Terus sekarang ketemu ngomongin tentang Sustainable Development Goals. Tapi sebentar, ini mana minum ini anjing? Oh iya. Bur, minum Bur. Ini. Kasih Mas. Kopi, ini kopi ya? Boleh. Kopi. Kopi hitam lagi bangsa. Anda kira ini warkop bening? Hah? Ini ESG, Pak. Ini ESG. Kesehatan, Pak. Oke. Baiklah. Oke. Sekarang kita ngobrol tentang bisnis. Ini tuh banyak orang yang ngerti. Banyak UMKM yang opo sih Mas, aku ini boleh omset yang angel kok sok-sokan ESG, sok-sokan SDG. Iya. Tapi in other way katanya ini masa depan. Ada 17 goals sustainable development macam-macam. Cuman coba Pak Ijat ceritain deh latar belakangnya kok bisa masuk ke sini gimana? Awalnya bisnis gimana? Coba cerita dulu. Boleh. Biar saya proposalnya saya ACC gitu aja. Siap. Jadi awalnya gitu Pak, betul seperti yang Pak Tesar cerita waktu SMA jualan kambing kan Pak, waktu purba. SMA, gimmicknya waktu itu teman-teman SMA tak kasih es krim
syaratnya mereka harus retweet gitu. Jadi jual kambingnya online. That time 2000. Retweet berarti 13. pakai Twitter. Masih Twitter. Waktu itu belum ada Instagram kan. Belum rame lah Facebook, Instagram dan sebagainya. Ternyata rame Pak dari situ Pak. Karena teman-teman saya banyak yang cakep-cakep, followernya banyak kan. Nah, habis di retweet sama mereka, yang nge-reply itu. Bapak SMA berapa emang dulu? SMA 5 dulu. Oh banyak yang cakep. Iya. Cakep dan pinter. Dan beberapa juga lumayan kan, maksudnya secara kocak itu bisa buat kurban lah mereka lah itu. SMA kurban. Orang tuanya maksudnya. Oh. SMA kurban. Saya masih ngutang di Mami SMU 6 2000. Saya ingat banget saya lulus saya masih punya utang 206.000. Kurban. Ngawur ya. Lanjut, terus? Iya, ya mungkin karena efek keberuntungan itu ya. Saya bentar, 2013 SMA. Aku mulainya itu 2012 ingatku, kelas 11 SMA. Oh. SMA-nya 2012. SMA-nya dari 2010. Oh, kita seangkatan ya? Iya. Sama anak saya tapi. Seangkatan. Rupanya masih muda sekali. Mukanya agak boros ya? Boros. Mukanya 41 ya padahal. Lanjut terus habis itu? Nah, habis itu karena apa namanya? Ya, alhamdulillah ada keuntungan dikit-dikit ya, Pak ya, gitu. Terus ada teman yang ngajakin. Waktu itu teman alumni SMA 5 juga. Ngajakin untuk ngajakin buat berbisnis konveksi gitu. Nah, aku kan ya bantu-bantu aja konveksi. Kan. Tapi yang farmnya udah jalan? Jalan, yang farm itu sama kakak kelas, Mas Indra namanya. Itu apa? Bisnis modelnya gimana itu? Literally emang beternak, terus dijual ternaknya? Sebenarnya as simple as kita cuma jualan kambing waktu kurban aja. Gitu. Jadi maklar kambing? Jadi maklar kambingnya para peternak gitu. Oke. Nah, terus sering berjalan waktu, ada namanya iGrow, ada namanya Ternaknesia dan lain sebagainya. Yang semuanya pada kena kasus itu kan? Exactly, we are inspired to exactly do the same. Tapi waktu itu kendalanya memang yang udah kita baca dari awal Pak ya. Bisnis ini kayaknya nggak bisa scalable dengan cara itu gitu. Karena antara investor yang masuk sama project yang kita rasa itu bisa kita pertanggungjawabkan untuk investor, itu lebih banyak yang investornya daripada proyeknya Pak. Jadi waktu itu resourcesnya lebih sedikit daripada fundingnya. Yang bagus yang bisa kita funding itu kan jarang banget Pak. Pak Tessa kan di industri yang sama juga ya. Pertanian, betul. Pertanian. Finally akhirnya harus jadi close loop untuk semuanya kita manajemen sendiri. Exactly. Ternyata lebih efisien kayak gitu. Makanya kita nggak mengembangkan yang ke arah sana. Oke. Toh terbukti yang mengembangkan ke arah sana ternyata juga banyak berkasus. Begitu. Sebut saja, nggak usah lah ya. Ini bukan konten buat cari masalah. Oke, dari Ijat Farm and then buat rumah kapas apa tuh? Rumah kapas apa tuh? Rumah kapas ini sebenarnya awalnya konveksi ya. Jadi sama kayak modelnya Ijat Farm. Kita makelar ke teman-teman yang as a hub antara customer yang butuh baju atau pakaian dengan para konveksinya. Ya, waktu itu Dr. Dio, temen aku, beliau ada kerjaan di ini ya, apa namanya, di FK UNER. Nah, terus akhirnya kita kerjain bareng 1000 pieces gitulah. Nah, terus ternyata merantak ke teman-temanku yang lain, ke teman-teman di fakultas yang lain, di UNER, di ITS dan sebagainya. Akhirnya kami, therefore kemudian kita memutuskan untuk tidak hanya jadi makelar, tapi juga mulai berinvestasi alat dan sebagainya, bla 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 gitu. Mulai diseriusin. Betul. Tapi di sisi lain, sebelum diajak Mas Dio pun, waktu SMA itu aku juga udah jualan kayak gitu kaos gitu. Karena kan dulu SMA kan suka bikin-bikin seragam ya. Jadi waktu. Tapi SMA-nya dia jualan terus ya. Bapak Anda nggak ngasih uang jajan atau gimana? Nggak pas IPS soalnya Pak gitu. Oh IPS. Nggak ada masalah dengan IPS. Pelajarannya nggak santai. Gitu. Oh kalau jadi teman-teman saya yang IPA kan ambis Pak, gitu kan, ngerjain soal mulu kan kayak Clash of Champions. Nah, saya IPA sih. Tapi jarang masuk. Oh iya. Kayaknya yang bener itu Pak kayaknya Pak. Kayaknya ya. Oke. Ya lanjut lagi. Abis itu ada rumah kapas. And then sekarang jadi apa business manager? 2016 itu akhirnya kan abis rumah kapas itu ada Ideola, ada beberapa yang lain. Ya punya teman-teman semua sebetulnya yang saya diminta untuk bantu di dalam. Oke. Akhirnya as a partner atau as partner dan investor ya. Akhirnya as investor? Iya itu. Tapi ya dikit-dikit Pak, dikit-dikit. Banyak duit berarti? Enggak. Ngapain dia minta invest ke saya kalau dia banyak uang? Oke. Kebalik Pak. Oh kebalik, gimana? Justru karena sekarang lebih banyak yang minta investasi ke saya harus kulaan investasi juga Pak, makanya saya ke Bapak. Oh, jadi Bapak melakukan manajemen investasi terhadap
direct investment ya gitu. Direct investment. Jadi ya ngajak-ngajakin teman untuk masuk ke direct tapi akhirnya tetap direct ya? Direct. Gitu. Karena kalau yang online atau apa kan harus OJK, BI segala macam kan. Yang ini lebih ke direct gitu. Oke, jadi berarti mempertemukan antara investor sama investinya juga. Exactly gitu. Jadi biasanya aku masuk duluan, aku invest duluan. Kalau misalnya ini agak bagus, baru ajak-ajak teman-teman yang lain. Oke, nah. Dan 2016 itu akhirnya aku bikin holding. Yang holding ini buat under yang di bawahnya. Ada holding. Apa? Holding tujuannya buat apa? Untuk menghambat. Kan nge-hold. untuk parenting lebih tepatnya. Kan ini anak-anak usaha nih. Nah, holding itu sebagai parentnya gitu, ngasih pembinaan. Ini kata-kata baru dan menarik nih, bahwa kalau kita punya satu anak perusahaan yang lumayan banyak, holding ini fungsinya untuk nge-parenting mereka semua. Betul. Bukan malah melepas tanggung jawab. Oh, enggak kayaknya. Seperti BUMN. Banyak anak perusahaannya. Tapi tanggung jawabnya dilepas semua. Oke, lanjut kalau gitu. Nah, ada momen saya dapat cerita Mas Irsyad ini salah satu orang yang belajar mengenai SDG langsung di luar. Ya. Ya, itu apa ininya? Topinya waktu itu pakai apa? Topinya waktu itu justru malah pakai JetFam Mas ya, 2018 itu ya. Kita kan dapat Global Accelerator Program. Kalau di US kan mungkin yang bagus Y Combinator ya. Y Combinator, betul. Di Asia waktu itu yang the best namanya MAGIC, Malaysia Global Innovation and Creativity Center. Editor munculin biar orang-orang tahu. Iya. Nah, tapi itu lucu, Pak. Jadi MAGIC itu sekarang ditutup. Karena korupsinya Presiden Najib itu, yang Perdana Menteri. IMDb. Iya, IMDb. Oh, IMDb itu. Jadi sekarang ditutup. Dulu itu. Jadi itu sebenarnya proyek cuci duit. Anjing. Padahal dulu bagus banget, Pak. Itu waktu. Ya bagus lah, duitnya harus balik. Gimana cerita? Enggak, maksudnya secara APBN berarti. Operasionalnya bagus. Jadi ada 30 startup dari seluruh dunia dikumpulin di situ. Datengin mentor-mentor dari Harvard, dari Oxford buat ngajarin. Bukan ngajarin, buat buat presiden. Satu nyalurin duit. Yang kedua bahwa dananya dipakai bener kok gitu. Bukan dipakai buat film Wolf of Wall Street gitu kan. Tapi by the way itu hal menarik, tapi belajar banyak di situ ya. Belajar banyak gitu. Dan itu dari Indonesia berapa orang? Itu turning points. Delegasinya waktu itu ada 2. Gila. Ada IJatFam sama satunya amalan.id. Tapi amalan.id ini menariknya, dua-duanya sama-sama tutup. Ini gimana cerita? Enggak, dua-duanya masih jalan. Masih jalan. Amalan.id ini lucunya adalah Amalan.id. Itu lucunya temanku ini, dia orang Jerman. Sekolahnya di Stanford, MBA. Bisnisnya itu di Indonesia namanya Amalan, tapi dia tinggalnya di Jombang, di Singapura. Di Singapura. Istrinya orang Thailand gitu. Jadi dia Indonesianya mana? Mohon maaf nih. Marketnya doang. Katanya delegasi orang Indonesia. Marketnya doang. Oh alah. Tapi dia di delegate dari cohort Indonesia gitu. Kira-kira kayak gitulah. Nah, dari situ baru ngerti, ternyata di luar negeri itu mikirnya bisnis sudah harus social impact lah, environmental impact lah, bla bla bla. Tapi itu kan bertolak belakang sama revenue dan pendapatan si pebisnisnya. Exactly. Ini kan yang selalu ini jadi concern ya, Pak ya. Bener, karena gini, story short aja, aku tuh kan bisnis beras organik, berusaha untuk menaikkan sosialnya gitu ngomongnya. Kita berusaha meningkatkan pendapatannya petani, kita berusaha untuk membuat produk yang berkualitas, yang traceable gitu kan, yang sustainable juga. Tapi in other way, market belum siap buat membeli sesuatu hal yang mahal, yang mana ada pembandingnya. At that time 2010 kayaknya aku mulai berbisnis, 2011 kita production, gue tuh udah jual beras merah itu harga 18.000. Dengan ada responsibility-nya kan, traceable-nya ke track dan kawan-kawan. Harga beras biasa 9.800. Siapa beli beras saya, bangsat? Susah. Akhirnya penjualan saya, ingat banget aku, omsetku itu di 2011 itu cuman 160 juta. Setahun. Margin 10%. Untung berarti 16. Tapi kalau sekarang udah keuntungan per tahun 16 juta bagi 12 1,5, tim saya 12. Pas terima dividen 140.000. Apa ini? Namanya juga usaha. Namanya juga usaha. Tapi itu malah diapresiasi. Jadi gue tuh jadi gue
sering banget ikut kompetisi sampai akhirnya 2016 komisarisku bilang stop Sar karena waktu itu ada statement menarik, Sar kamu ikut kompetisi setiap tahun juara terus segala macem, tapi ingat yang kamu fokus harus bisnisnya. Ya revenue. Hati-hati sama tepuk tangan. Banyak pebisnis sekarang star syndrome yang dicari tepuk tangan. Nah balik lagi ke SDG. Tadi ceritanya bahwa di luar sudah memikirkan sustainable business, bisnisnya berdampak sosial, berdampak environmental. Kenapa Indonesia belum? Indonesia kalau sekarang udah karena masih banyak korupsi APBN. Oh enggak ya? Mungkin itu salah satunya. Ya? Salah satunya, oke. Tapi sekarang agak lumayan loh Pak. Agak lumayan. Karena emang mungkin ada dorongan dari investornya juga ya. Jadi gini ceritanya. Kalau Sustainable Development Goals itu kan secara makro ya, PBB minta negara-negara buat comply gimana pembangunan bangsanya itu. Ini yang tahun 2021 ada 2020 ya yang ada conference apa di Indonesia itu? G20. G20 ya benar? Ya, itu salah satunya itu triggernya tuh. Nah, waktu itu kan Bu Sri Mulyani cerita tentang Sustainable Framework ya, ESG Framework. Nah, itu tim kami yang ngerjain. Oke. Jadi yang di-present Bu Sri Mulyani ke G20 ke semua negara itu. Hati-hati loh ini upload loh. Kalau misalkan nggak confirm oke loh. Berarti literally timnya timnya yang orang Indonesia yang berhutang di Indonesia nih. 17.000 miliar. Terus jadi linknya Prof Iman. Terus kemudian jadi kita kayak di hire sama United Nations Development Program ya buat mendampingi Kementerian Keuangan Bu Sri Mulyani untuk bikin ESG framework. Gitu. Angel loh konten itu. Angel konten itu. Lanjut. Oke, gue bacain dulu. SDG ini ada beberapa, teman-teman bisa lihat. Kalau misalkan teman-teman pengen belajar tentang SDG itu ada 17 goal. No poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and energy. Bisa dibaca sendiri sampai yang paling akhir ada, wait a minute. Paling akhir ada partnership for the goals. Exactly. Nah, itu yang sebenarnya menarik. Partnership for the goals ini akhirnya menjadi fokusnya Pak Irsad mengembangkan holdingnya bahwa SDG ini salah satunya juga gue bisa punya anak-anak yang bisa gue parenting kan, istilah gitu. Nah, coba cerita deh. Sekarang malah jadi di UNER ya, jadi manajer atau jadi apa? Managing Director. Jadi Managing Director untuk mengawal ESG. Iya. Nah itu gimana tuh? Itu Prof Iman waktu itu main-main ke kantornya Rumah Kapas, ke kantornya Ijat Farm, pengen tahu gimana sih kami anak-anak startup ini menjalani yang begitu-begitu ya, sustainable bla 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 gitu ya. Utopis kan sih? Agak utopis waktu itu memang ya. Cuman tetap harus dijalani lah ya gitu. Nah, itu akhirnya dari sana Prof Iman ngajakin gitu buat bantu untuk mendirikan ESG Intelligence ya under CESGS. Jadi sudah ada pusat kajiannya. Kita bikin. Tapi basicnya apa kampus ya? Basicnya kampus. Yang CSR ini kampus. Jadi ini bukan Ijat Group lah istilahnya ya. Jadi ini aku bantu aja gitu. CSR lah ibaratnya ya. Tapi digaji kan? Digaji. Nah, gitu loh. Kalau bantu itu tetap harus ada kompensasi ekonomi. Kalau tidak ada kompensasi ekonomi namanya dinas sosial. Lanjut. Jadi ya bantuin UNER, Prof Iman buat develop itu. Ya kebetulan Prof Iman ini memang satu-satunya profesor ESG di Indonesia yang pertama ya istilahnya. Bukan satu-satunya, mungkin lebih tepatnya pertama ya. Profesor ESG di Indonesia, Profesor Iman Harimawan bisa disebut. Iman Harimawan, Profesor ESG pertama di Indonesia. Karena beliau dulu MBA-nya dari Hong Kong, terus S3-nya kalau nggak salah di Taiwan, di 50 Best University in the World. Nah, kampus-kampus itu kan di luar negeri udah bicaranya gitu, ESG. Bisnis itu juga bicara ESG. Di Indonesia waktu itu emang masih jarang, makanya Prof Iman bikin. Nah, karena mungkin background kami di bisnis-bisnisnya arahnya ada begitu-begitunya, karena dulu belajar startupnya ke Magic, ya akhirnya mungkin dari situlah aku bisa agak sedikit-sedikit bisa bantulah di UNER. Nah, goals-nya kan berarti adalah menularkan atau melakukan mentoring atau
evaluating bisnis-bisnis yang berpotensi untuk menerapkan ESG di bisnis mereka. Betul. Berapa banyak yang akhirnya memakai fasilitas itu? Oke, very well. Jadi gini Pak, kan aku tadi cerita SDG itu yang makronya ya. Perusahaan semua pusing Pak, jangankan UMKM yang Bapak bilang tadi. TBK aja Pak, itu juga masih bingung. Ini kita disuruh ngapain sih sebetulnya gitu kan? Dan ada cost-nya kan itu. Ada cost-nya. Yang harus mereka keluarkan either itu nambah sebagai HPP produk ataupun nambah sebagai operational cost kan? Exactly. Nah, karena itulah ada ESG. Jadi yang makro itu tadi gimana sih di mikroin ya? Biar sustainability itu nggak daki-daki buat perusahaan. Perusahaan betul yang dicari revenue Pak, profit, long term sustainability growth dan lain sebagainya ya. Tapi bisa jadi itu jadi story campaign. Sangat. Hampir semua sekarang narasinya campaignnya soal itu. Jadi itu mungkin bisa jadi topik yang menyala juga ya buat ditawarin ke bisnis-bisnis yang ada. Gitu. Bisa jadi duit tuh Pak gitu. Ajarin cari duitnya. Boleh. Oke, lanjut terus. Ini portofolio kita yang pertama ya. Waktu itu kita bantu Indosat gitu ya. Yang dijual sama Bu Megawati ke Qatar itu. Oke ya. Nggak apa-apa, kenyataan kok, fakta. Oke, terus. Nah, terus mereka pengen menerapkan ESG di bisnis mereka. Betul. Awalnya kita bantu early assessment. Nah, yang kita kembangin di ESG Intelligence kan. Sebentar, saya potong. Kenapa mereka mau menerapkan itu? Disuruh Pak sama pemerintah Pak. Kan itu diwajibkan sama pemerintah. Gitu. Oke. Perusahaan multinasional memang apa sih efeknya? Efeknya apa sih? Pemerintah kepengen investasi masuk ke Indonesia lebih deras. Karena investor dari luar banyak mau masuk tapi mintanya ESG. Tuh, buat kalian yang memang pengen bisnisnya memang pengen dapat investasi, kayaknya dari awal memang harus jadi fokus ya. Betul. Karena memang itu terbukti Pak. Ini nih Bapak boleh search juga di New York Stern University NYU ya. Itu ada penelitian kalau nggak salah aku lupa 100 apa 1000 ya. Kalau nggak salah 1000 bisnis yang mereka itu menerapkan ESG. Ternyata Pak, itu financial performance-nya itu malah linear, ikut bagus juga gitu. Kenapa? Karena ESG itu kan kita nggak cuma ngeliat environment sama sosial. Ada governance-nya ya. Ada tata kelolanya. Governance ini tuh justru harus memastikan profit gitu. Jadi jangan sampai kita mikirin dampak ke sosial, ke environment, tapi bisnis sendiri malah nggak tumbuh. Nah, banyak sekali ESG itu diterapkan secara salah, sehingga akhirnya seperti yang Bapak bilang tadi, malah nambah cost, bukan nge-reduce cost. Prakteknya yang bagus, kayak HP Samsung ya Pak ya, misalnya ya. Saya pakai Apple, sorry. Oh, sorry. Apple juga bagus ESG-nya. Oh ya, saya pakai Zenfone 10 Asus. Tapi gampangnya Samsung aja. Samsung tuh produknya yang paling flagship kan sekarang yang Fold ya. Fold itu kan tipis banget Pak kardusnya. Dulu HP paling flagship itu kardusnya paling gede kan, malah pakai ada besinya apa segala macam. Sampah kan itu Pak. Dan itu kalau di shipping itu satu kontainer isinya cuma berapa kalau itunya gede-gede. Dengan itunya volumenya kotaknya dikecilin, sampahnya lebih sedikit kan, ESG. Ternyata satu kotak itu isinya bisa jadi lebih banyak. Jadi satu kali kirim, cuannya mereka nambah. Nah, ESG yang benar itu gitu. Tapi kan kepuasan pelanggan berkurang. Enggak itu kan relatif ya. Oh, ya relatif. Malah sekarang kan Gen Z, milenial ini kan udah agak aware ya sama dunia kita. Agak aware apa agak FOMO? Agak FOMO dan agak aware. Oke, mengenai dunia kita yang dirusak oleh baby boomers. Baby boomers ini kan dulu kan istilahnya Gen X, ini kan mereka nggak ngerti ya sama begini-begini ya gitu. Jadi nggak peduli, lebih tepatnya kayaknya nggak peduli juga. Iya, mungkin iya boleh. Tenang aja di konten kita nih nggak ada rem, gas aku terus. Udah filter loh. Maaf ya pemirsa ya. Gas terus. Oke, lanjut. Agak peduli sama yang begitu-begitu Pak gitu. Tapi anak-anak muda ini peduli Pak, karena the future is theirs. The future is ours kan Pak. Sebagai anak-anak muda, mereka yang baby boomers, yang Gen X, mungkin umurnya nggak lama gitu. Tapi kita yang nanti akan mewarisi hasil dari legacy mereka, yang bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Nah, kayaknya kok secara lingkungan banyak buruknya Pak. Nah, benar. Karena itu akhirnya Gen Z itu sekarang pilih-pilih loh Pak. Kalau misalnya mau produk, beli produk, mereka akan lebih prefer produk-produk yang ESG
daripada produk yang nggak ESG. Sorry, ESG itu akan ada certified-nya atau Macam-macamnya, ada logonya betul, atau? betul. Macam-macamnya banyak. Contohnya kayak restoran itu biasanya pakai B Corp, ya standarnya B Corp namanya. Oke. Kalau untuk apa namanya pada umumnya ya ada ESG rating ya, ada Sustainalytics, ada MSCI, macam-macam ya yang rating di situ ya. Nah, siapa yang dan itu punya hak untuk melakukan penilaian terhadap itu? Itu tuh sama biasanya- kayak kalau restoran kayak Michelin gitu ya? Ya itu sebenarnya ada lembaganya. Ya. Kalau di organik tuh ada Organik Indonesia, ada Betul, macam-macam sih. Betul. Ya kayak gitu. Tetap ada badan-badannya sendiri. Dan the beauty of this world adalah yang raters tuh banyak, Pak. Jadi nggak bisa yang raters, yang rating atau mensertifikasi dan lain sebagainya itu banyak. Jadi istilahnya kita nggak terhegemoni oleh satu aja gitu. Dan bukan self claiming ya? Nggak, bukan self claiming. Standar tentang ESG aja itu di dunia itu ada banyak banget gitu. Dan kadang kita juga bantu perusahaan-perusahaan itu yang bingung harus pakai standar apa. Kita juga nyaraninnya kalau bisa jangan pakai satu standar. Kalau bisa pakai standar yang berlapis-lapis. Kalau tadi ngomongnya ada perusahaan multinasional yang finally kalian bantu untuk monetizing ESG-nya. How about UKM-nya? Gimana mengenai UKM-nya? Apakah memang baru mulai sosialisasi kah? Atau ada yang memang sudah dibantu? Sudah. Bantunya malah paralel nih selain tata kelola, selain bisnis, in other way they need the capital. Kamu masukin capital ke situ gimana? Iya. Jadi ini udah jadi concern kita dari awal. The strategic map of ESG intelligence is actually yang pertama adalah kita ngebantu big corporations. Makanya kayak TBK, alhamdulillah TBK banyak yang udah kita bantu sekarang. Ya kita jadi konsultan mereka. Nah, yang kedua adalah UMKM karena they are the biggest economy in Indonesia, right? Betul. It's like around 60% of it. Makanya kita put concern juga di sana, Pak. Nah, salah satu put concern kita adalah bikin namanya Sustainable Future Leaders, SFL. Sorry, gimana? Sustainable Future Leaders, SFL. Yang mana ini tuh adalah sebuah cara kita untuk gimana cara memunculkan leaders baru dari UMKM, dari mahasiswa yang usaha dan lain sebagainya. Tapi nggak sekedar future leaders aja, dia adalah future leaders yang sustainable. Jadi dari awal kita muatin tuh apa-apa yang kita pelajari dulu di Magic tentang ESG dan lain sebagainya, bla bla bla, supaya mereka juga bisa nanti menerapkan hal yang sama. Harapannya, kalau mereka ini kan masih kecil nih, tapi harapannya kan mereka nanti akan gede. Kalau mereka udah gede, gedenya ini udah bener. ESG-nya udah diterapkan dari awal. Jadi target 2045 Indonesia cemas ini, Indonesia emas ini bisa terwujud. Aku tipe yang pesimistik sama itu, terus terang, gitu ya. Cuman ya anyway round tetap dikerjain aja lah. But ini menarik, gue harusnya tuh episode ini kita cuman satu episode, cuman kayaknya kita bakal lanjut di episode selanjutnya. Part 2 kita akan bahas tentang future leader karena pengaruh banget sebuah bisnis yang bertanggung jawab terhadap sosial environmental, tapi di other way harus tetap mikirin personnya ya. Exactly. Kita kembali ke part 2. Ini kita tutup dulu di sini karena durasi. Habis ini kita lanjut part 2 ya. Kita ngobrol ini lumayan dalam tapi ya namanya juga usaha, Pak. Namanya juga usaha. Sampai ketemu lagi di episode 2, kita ngobrol tentang sustainable development goals dan environmental sustainable government. Cok angel, Cok. Environment social governance. Yes.